Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu di Mr. Slem Channel, channel tentang informasi seputar kepegawaian. Kesempatan kali ini, kita akan membahas 5 hal dalam penyelesaian tenaga non-ASN di Indonesia yang telah disepakati antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apa saja 5 hal tersebut? Mari kita bahas lebih lanjut Bapak Ibu. Namun jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe pada video dan channel kami. Semoga dengan dukungan Bapak Ibu, channel kami bisa memberikan informasi-informasi yang up to date, aktual dan bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, mari kita masuk dalam pembahasan. Masalah tenaga honorer hingga kini belum selesai. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus melakukan langkah strategis. Langkah strategis itu adalah telah sepakat 5 hal ini dilakukan dalam upaya menyelesaikan PR tenaga honorer tahun 2024. Sebelumnya pemerintah telah berkomitmen akan menyelesaikan tenaga non-ASN hingga akhir Desember 2024. Namun faktanya banyak honorer yang belum lulus seleksi P3K tahap 1 karena berbagai faktor. Pemerintah pun akhirnya memperpanjang pendaftaran seleksi P3K tahap 2 dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jutaan honorer masih menunggu nasibnya. Pemda pun dilarang mengangkat tenaga honorer baru sesuai Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Mendagri Tito Karnavian juga telah menegaskan tak boleh lagi ada kepala daerah yang menerima tenaga honorer baru. Untuk mengatasi hal itu, Kementerian Pan-RB bekerjasama dengan BKN telah sepakat memperpanjang batas waktu seleksi P3K hingga 15 Januari mendatang. Sebelumnya batas pendaftaran hanya sampai tanggal 7 Januari 2025. Dan ini merupakan kesempatan emas bagi peserta yang belum lulus seleksi P3K tahap 1 kemarin. Nah, berikut adalah 5 hal penting dalam upaya penyelesaian tenaga honorer non-ASN, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah berkomitmen dalam penyelesaian tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN. Yang kedua, mendorong dan mengoptimalkan kebijakan penataan tenaga non-ASN tahap 2. Yang ketiga, memberikan kesempatan tenaga non-ASN mendaftar dan mengikuti seleksi P3K tahap 2. Yang keempat, melakukan pengangkatan tenaga honorer non-ASN yang mengikuti seleksi menjadi P3K penuh waktu dan atau P3K paruh waktu. Yang kelima, menyediakan anggaran untuk P3K penuh waktu dan paruh waktu dari pos belanja pegawai atau non-belanja pegawai. P3K paruh waktu diangkat berdasarkan usulan dari PPK kepada menteri terkait dengan tanggung jawab dan gaji yang berbeda. Pegawai ini memiliki tanggung jawab yang tidak penuh atau kurang dari jam kerja yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan PMK nomor 83 tahun 2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023, gaji P3K paruh waktu berkisar mulai dari 2,07 juta hingga 5,61 juta per bulan. Selain mengatasi persoalan honorer, Menteri Pan-RB
Rini juga menekankan 5 hal penting ini dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan, yakni memperkuat sistem merit, melakukan pengelolaan dan pemutakhiran data aparatur sipil negara ASN, pembinaan manajemen ASN. Demikian Bapak Ibu, 5 hal yang telah disepakati antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia mengenai pengangkatan honorer non-ASN P3K. Semoga ini segera direalisasikan, sehingga teman-teman non-ASN yang belum teranglat dapat segera mendapatkan kepastian mengenai statusnya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk like, share, dan subscribe pada video channel kami. Semoga informasi-informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.